Ya, kita kembali lagi ke Subang, Jalan Cagak, Subang. Ini tentang pembunuhan paling sadis sedunia mungkin nih, dan belum terungkap sudah hampir 2 tahun. Jadi kita coba kembali lagi refleksi ya. Apa yang terjadi pada tanggal 17-18 Agustus 2021. Jadi sudah hampir 2 tahun belum terungkap ya. Jadi kita pakai versi otopsi Ibu Dr. Hasri Sumearsi, ahli forensik Mabes Polri atau Polda Jateng sekarang bertugasnya. Jadi kalau kita pakai hasil otopsi Dr. Hasri, itu jam kematian Ibu Tuti aja dulu ya, hanya Ibu Tuti nih kita bahas, antara jam 2 sampai jam 4 ya. Jadi jam 2 jam 4 pagi untuk kematian Ibu Tuti. Nah, bagaimana jam-jam sebelumnya ya, jam 1, jam 12. Nah, bagaimana cara pelaku masuk ya. Kemungkinan nih, baru kemungkinan ya, pelaku datang, 2 orang yang masuk, 2 orang standby di depan di jalan raya gitu ya, memonitor situasi di jalan raya. Jadi ini kemungkinannya. Jadi pada masuknya kemungkinan jam 1, jadi sekitar jam 1. Nah itu mungkin dia ketok-ketok baik-baik, assalamualaikum dulu kali, ma buka. Nah dia pikir oleh ibunya itu Pak Yosef pulang, suaminya itu. Dibukakanlah pintunya. Nah pada saat dibukakan pintunya, langsung Bu Tuti itu disergap ya. Dibawa ke kamarnya, langsung dipukulin di situ, meninggal. Jadi data otopsi yang kedua mengatakan bahwa tulang kepala atau tulang di sekitar otak retak karena dipukul, kemungkinan pakai papan penggilasan gitu ya. Jadi yang satu menyekap di kamar, yang satu mengambil papan penggilasan untuk memukulnya. Nah, kemungkinan wanita. Nah, siapakah pelaku yang pria ini? Nah, pelaku pria yang menyaksikan aksi pemukulan itu dan mungkin berteriak terus sampai mati, terus sampai mati. Mungkin seperti itu kali. Nah, itu kemungkinan pria ini adalah ya, dari cara masuknya sampai di dalam, cara memukulnya juga ya, menghabisi korbannya. Ini masih Ibu Tuti dulu ya. Jadi mungkin si pelaku yang pria ini dari cara masuknya itu cara buronan, pelaku perampokan juga mungkin ya. Dari cara masuknya dia baik-baik dulu di muka, setelah dibuka pintunya langsung dia sergap. Nah itu cara-cara perampok itu. Jadi kemungkinan besar ini pelaku pria itu buronan, rampok apa itu, barang-barang lah gitu ya, perhiasan atau apa gitu. Tapi dalam hal ini tugasnya bukan untuk merampok, membunuh gitu. Jadi dia namanya apa, ready to kill gitu, bukan merampok. Nah, pria yang di dalam ini sama dengan yang di mobil Alphard. Nah, nggak lama kemudian masuk pria yang ada di luar. Jadi mereka kemungkinan di dalam itu bertiga. Sedangkan jejak kaki yang hasil otopsi kedua itu mengatakan ada 2 jejak kaki asing dan 2 DNA asing. Nah orang ketiga di dalam ini mungkin nggak tahu siapa ya gitu, karena waktu mobil Alphard keluar nggak mungkin yang di dalam itu ditinggal sendirian ya, takut dia. Ada 2 mayat di situ, pasti dia ada yang menemani. Kan mobil Alphard tuh sempat mundur, itu butuh waktu sekitar 5-10 menit. Keluar dulu mobil Alphard, terus ke samping, kemudian mundur berbalik arah. Mayat kedua korban itulah diseret ke dalam bagasi Alphard. Lalu mungkin setelah dimandikan dulu sebagian atau disiram di apa itu, di belakang rumah, kemudian diseret, disiram lagi di atas gitu ya.
karena ada ember biru di situ di belakang mobil Alphard itu. Nah, jadi pelaku kemungkinan 3 orang ya. Jadi pelaku itu yang selain dia mantan perampok atau dia emang buronan polisi ya, mungkin kalau daerah Jawa Barat mungkin kasus-kasus yang belum terbongkar perampokan yang malam-malam itu mungkin daerah Bekasi atau daerah dia buronan dari Bekasi atau Purwakarta atau juga dari Bandung ya. Jadi dia kita asumsikan perampok. Kedua, dilihat dari korbannya ya, Ibu Tuti dulu nih ya. Dari korbannya itu secara sadis banget ini kan dipukulnya, atau juga begitu juga Amel ya, dipukul dengan sama gitu ya. Pakai papan penjelasan. Jadi kemungkinan ini dengan sadisnya perilaku seperti itu, selain psikopat ya, psikopat. Jadi perampok ini juga boleh dikatakan LGBT ya, ada penyimpangan juga di situ, seksual orientednya ya. Perilaku seksual ini kemungkinan si pria ini diantaranya itu LGBT karena dia membenci banget itu perempuan. Ada yang sakit hati di situ atau diperintahkan memang dia membunuh secara kejam gitu agar malam itu juga keduanya mati gitu. Nah, jadi ada beberapa kemungkinan si perampok itu juga buronan, perampok pembunuh ya, ini udah berubah jadi profesinya karena mungkin terima bayaran ya, orang yang ditugaskan oleh dalangnya, nah dia yang itu berani masuk ke dalam. Jadi dia kemungkinan buronan perampokan mobil atau buronan juga perampokan malam-malam, mungkin buronan dari sekitarnya yang belum tertangkap gitu. Aksi kejahatan di sekitar Subang atau juga aksi kejahatan di kota Subang, dia yang belum tertangkap gitu loh. Dan dia juga LGBT, seksual orientednya, perilaku seksualnya, karena kejamnya banget gitu terhadap wanita itu, 2 wanita. Biasanya kan ada belas kasihan juga gitu ya, tapi enggak, kejam banget karena tugasnya emang harus membunuh dia. Jadi dia killer for hire kalau bahasa Inggrisnya gitu, bahasa sononya. Nah, jadi kemungkinan juga mereka itu yang masuk ke dalam itu dalam kondisi mabuk ini ya, mabuk. Jadi dia kan nggak bisa mengontrol diri dia sepenuhnya. Tapi mengapa nggak diperkosa itu yang anaknya gitu atau dilecehkan? Karena ada wanita itu di dalam yang mengontrol situasi itu gitu ya. Jadi dia tugasnya hanya membunuh, tidak memperkosa. Biasanya kalau perampok atau juga pelaku kejahatan lainnya yang datang malam-malam dan pasti dalam keadaan mabuk ya. Kalau nggak dia nggak akan berani melakukan itu gitu sampai sekejam itu ya. Kalau dalam keadaan sadar normal-normal seperti layak umumnya gitu ya, atau orang ada pekerjaan lainnya gitu, hanya jadi kejadiannya anak insiden aja ya, insidental gitu, nggak mungkin sampai separah itu dan mematikan 2 korban. Jadi dia tugasnya membunuh dan posisi dalam keadaan mabuk. Kalau dia pelaku ini emang spesial tugasnya seperti itu, membunuh, dia pasti didatangkan dari daerah lain gitu, dan dia udah berada di sekitar situ 1 minggu sebelumnya. Jadi sekitar tanggal 10, 11 tuh udah ada di sekitar situnya. Mungkin dia kos di sekitar situnya, atau kalau dia didatangkan sebulan sebelumnya secara berkelompok, dia ngontrak di sekitar situ gitu. Udah memantau situasinya, tinggal action aja. Mungkin perencanaan ini sudah terjadi sebelum bulan puasa ya. Ini kan Agustus, Mei itu kan puasa. Sebulan sebelumnya mungkin April itu udah, awal-awal April udah direncanakan dengan matang. Jadi kemungkinan mereka tuh sudah ada di sekitar lokasi itu, antara paling singkat tuh
7 hari atau 1 minggu atau 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya gitu ya. Jadi mereka sudah mempelajari situasi rumah itu dan cara larinya bagaimana gitu ya. Jadi ini kalau dengan asumsi bahwa itu salah satu pelaku di situ pria ya, itu adalah buronan perampok yang saat itu tugasnya membunuh. Kedua, kalau lihat sadisnya situasi saat itu ya, kejam banget itu ya. Mungkin Amel itu berteriak-teriak, tapi kan nggak ada yang dengar, rumahnya jauh dari tetangga. Dikejar-kejar, dihajar segala macam ya. Nah, dengan tingkat kesadisan itu dan tingkat keparahnya korban, kemungkinan perampok pria itu LGBT, seksual orientednya, perilaku seksualnya, itu udah kemungkinan besar seperti itu. Jadi jangan heran nanti kalau bila ditangkap oleh polisi, udah kemungkinan jablay gitu ya. Perilakunya sadis tapi kemungkinan jablay. Jadi sadisnya waktu memukulin ibunya Bu Tuti dan Amel. Kedua, dampaknya gitu ya di korban itu luar biasa gitu. Dan ini juga didukung dengan data kemungkinan juga ya bahwa perampok itu tidak mempersiapkan diri. Dia merasa yakin sekali ini korbannya pasti nggak berdaya. Dia nggak mempersiapkan diri dengan golok atau pisau atau juga senjata api, pistol ya. Dia tuh tidak mempersiapkan diri dengan senjata. Jadi berarti di dalam 3, dia luar 2 ya. Karena dia tingkat confidence tinggi banget akan pasti berhasil ininya tugas mereka gitu ya. Jadi makanya mereka tidak mempersiapkan diri. Nah, ini kalau dia perampok, mantan perampok atau buronan atau LGBT, polisi harus mempelajari juga ini namanya victimologi, ilmu mempelajari tentang victimnya, tentang korbannya, dipelajari satu-satu. Kalau Ibu Tuti mungkin sederhana ya, orang ibu rumah tangga sederhana, mungkin kalau dipelajari terkait dengan yayasan aja itu ya. Profilnya itu hanya masalah yayasan. Tapi kalau Amel dipelajari itu kemungkinan katakan profilnya 5 tahun terakhir setelah masuk kuliah di Bandung, itu profilnya Amel bagaimana, apakah banyak teman yang aneh-aneh. Begitu juga pacarnya Amel, Diki. Nah, itu dipelajari juga 5 tahun terakhir, apakah banyak teman-teman yang aneh-aneh juga gitu ya. Jadi namanya victimologi, ilmu yang mempelajari tentang profil korbannya gitu. Nah, jangan yang singkat-singkat aja, jadinya katakan 3 bulan 6 bulan lalu, itu boleh juga ya jangka pendek, tapi yang jarak durasinya lebih lama, 5 tahun terakhir, itu perlu dipelajari ya. Mungkin saja juga ada dendam-dendam tersendiri gitu ikutan di situ gitu ya, karena Amelnya meninggal juga gitu. Kalau emang targetnya Ibu Tuti sendiri, mungkin setelah membunuh Ibu Tuti kan ada katakan jam 2 jam 4, sedangkan Amel itu putri cantiknya meninggal jam 4, antara jam 4 jam 4 sampai jam 6 kalau menurut versi yang kedua otopsi. Jadi ada waktu di situ untuk para pembunuh itu setelah menghabisi Ibu Tuti ada waktu sekitar 3-4 jam berpikir apakah lanjut ke Amel atau udah langsung kabur, karena targetnya cuma 1, Ibu Tuti gitu ya. Jadi ciri khas perampok selain anak mama, K-pop ya, perampok pembunuh ini ya, buronan perampok dan saat itu membunuh, apakah ciri dengan ciri anak mama, K-pop, itu kan dia cukurnya itu rambutnya mungkin 2-3 hari sebelumnya, jadi merubah profilnya, jadi sulit dikenali. Walaupun ada sketsa sulit dikenali karena mungkin sebelumnya rambutnya agak panjang dan nggak model seperti itu, jadi mirip K-pop itu model rambutnya. Keempat, dia ada
kemungkinan besar LGBT, seksual orientednya gitu. Jadi ini ciri-ciri khas pelaku pembunuhan ini perlu digali lebih tajam lagi. Biasanya polisi-polisi yang di lapangan itu lebih instingnya lebih tinggi. Oh ini itu ini begini, pasti dia tinggal nunggu saatnya saja pasti terbongkar ini kasus ya. Walaupun sudah 2 tahun pasti polisi itu bekerja keras, dan polisi itu orangnya pintar-pintar, cerdik, dan ini masalah strategi aja kali ya. Tapi saya juga ingatkan kalau polisi ini udah marah yang di lapangan itu akan dia tembak itu, nanti ketangkap tembak kakinya dia kempesin dia ya, pasti akan terjadi begitu. Jadi sebaiknya ini pelaku juga harus segera menyerahkan diri gitu, jangan berlama-lama buron gitu. Oke, begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.